Kali ini aku mau nge-share pengalaman aku tur di 3 negara pakai open trip. Jadi aku berkunjung di Singapura, Malaysia, Thailand. Aku mau kasih tahu kalian, satu, berapa biayanya yang aku bayar ke travelnya. Dua, aku bawa saku berapa. Tiga, fasilitas apa aja yang aku dapat dari tour travelnya. Empat, kita berkunjung kemana saja. Lima, dapat makan berapa kali dan lain-lain sebagainya. Itu akan lengkap. Jadi jangan skip video ini dan tonton sampai habis ya. Aku dari Bandung ke Jakarta pakai kereta Cikuray. Aku beli tiketnya di harga 45.000. Dari Jakarta aku turun di Jatinegara. Dari Jatinegara aku naik KRL ke Duri. Habis dari Duri aku naik KRL lagi ke stasiun Tangerang. Lalu aku nginep semalam di sini. Aku pilih penginapan yang dekat bandara dan harganya affordable. Ini aku dapat sekitar harga 130.000 atau 140.000 per malam. Karena aku tuh besok harus terbang siang dan kumpul di pagi hari. Dan setelah sampai Singapura pun langsung jalan-jalan sampai malam. Dan malamnya atau tengah malamnya itu kalau langsung jalan ke Malaysia. Jadi gak mungkin aku gak mandi beberapa hari kan. Jadi aku mutusin buat nginep aja. Jadi besoknya udah seger gitu loh. Plusnya lagi, di samping penginapan ini banyak banget tempat makan. Paginya aku kumpul di Bandara Soekarno-Hatta, jadi aku cari sarapan juga di sini. Setelah check-in, sebelum berangkat aku makan siang dulu karena aku tahu nanti pas di Singapura kita nggak dapat makan siang, dapatnya cuma makan malam aja. Karena kita sampai Singapura sekitar jam 2 siangan waktu Singapura. Oh iya, mau info juga kalau misalkan kumpulnya yang dari Indonesia itu bisa aja dari Bandara Soekarno-Hatta atau bandara terdekat kalau misalkan kalian dari luar Jawa gitu. Jadi yang di luar Jawa gak usah khawatir, kalian harus ke Jakarta dulu dan lain sebagainya. Karena tiket yang akan dikasihin travelnya tergantung kita tinggal di mana dan bandara terdekatnya apa, itu akan dikasihin tiket itu sesuai paket. Setelah aku sampai di Bandara Singapura, aku tuh langsung naik bis bandara buat ke air mancur bandaranya. Aku nggak expect kalau ternyata bandaranya tuh sangat luas. Jadi karena pengen foto di air mancurnya, kita harus pakai bis dulu ya. Dan ini perjalanannya dari terminal sekian ke sekian. Lupa info juga kalau misalkan pas kita udah sampai Singapura itu nanti dijemput sama tour leadernya ya. Jadi ke air mancurnya juga sama tour leadernya. Dan ini kita udah sampai, terus kita foto-foto. Sini juga jadi tempat titik temu semua yang ikut open trip ini. Setelahnya kita ke bis, habis itu kita langsung belanja oleh-oleh. That's right, langsung belanja. Ngomong-ngomong, di Singapura ini aku bawa saku sekitar $70 Singapura. Dan di sini aku belanja gantungan kunci sama coklat habis sekitar $40 Singapura. Jadi masih ada sisa sekitar $30 Singapura. Dan ini bis yang akan kita pakai untuk perjalanan Singapura, Malaysia, Thailand dari awal sampai akhir. Buat aku pribadi ini bisnya cukup nyaman ya. Kalian bisa lihat sendiri dan AC-nya juga dingin. Lanjut kita ke Universal Studio, tapi sebelum itu berhenti sebentar buat sholat dulu. Ngomong di Singapura itu nggak setiap spot ada masjidnya gitu ya. Jadi memang harus cari masjid dulu buat sholat. Dan ini kita sudah sampai, kita foto-foto di sini. Oh ya, ngomong-ngomong, kita dikasih waktu sekitar 20-1 jam per destinasi. Jadi pastiin kalian udah nentuin gaya foto atau mau bikin video apa biar nggak mikir pas di tempat karena waktunya terbatas. Di sini kalian juga bisa belanja atau beli makanan atau cemilan gitu. Aku di sini kemarin itu beli jus jeruk tapi nggak aku video, aku lupa. Tapi itu harganya sekitar $3 Singapura. Setelah ke USS, kita ke Garden by the Bay. Kebetulan sampai sini malam jadi cahayanya tuh indah banget. Sayang banget waktunya tuh sangat singkat ternyata. Dan gak jauh dari situ kita langsung ke Merlion Park. Dan di sini cukup lumayan lama ya. City light-nya indah sekali.
dan lebih indah sih sejujurnya dari video yang aku ambil. Jadi setelah foto-foto duduk-duduk sebentar di dekat danaunya, me time sekali. Dari Merlion Park kita langsung jalan ke Malaysia. Tapi di pertengahan jalan kita makan dulu guys. Dan untuk menu makanannya kayak prasmanan dan ada kayak ayam kecap, nasi, sayur gitu. Dan sekalipun aku ngambilnya gak estetik, ini enak guys. Dan setelah sampai Johor Bahru malam, kita langsung check in. Ini hotelnya dan ini kamarnya, satu kamar berdua ya. Dan kita kumpul lagi di pagi hari. Dan jangan lupa sarapan dulu. Ini ada sarapan dari hotelnya, macem-macem makanannya. Dan wajib dicobain sih, karena ini makanan khas mereka kan. Jadi harus dicoba semua. Dan buat aku ini enak-enak. Dan ya cukup memuaskan, karena variasinya ternyata banyak banget. Dan setelahnya kita tuh perjalanan kurang lebih 3 jam ke Bangunan Merah. Ingat, Bangunan Merah bukan Rumah Merah, karena artinya beda di Malaysia, oke? Di Melaka ini, dari Johor Bahru ke Melaka kurang lebih naik bis itu 3 jam. Jadi kalian bisa tidur dulu di bis gitu kan. Dan ini waktunya lumayan panjang di sini. 1 jaman, bahkan lebih dari 1 jam menurutku. Ini kalian bisa foto-foto, terus kalian bisa bikin video. Di sini juga kalian bisa belanja, terus bisa kulineran juga. Jadi banyak aktivitas sejujurnya di sini. Tapi aku sendiri lebih ke bikin video, bikin foto, selesai habis itu belanja. Habis itu belanja, tapi aku belanja sekitar 30 ringgit aja, beli ganci atau gantungan kunci. Setelah itu ya lihat pemandangan aja, karena menurutku banyak yang menarik. Lihat orang kesana kemari gitu, lihat pemandangan kesana kemari, itu menarik gitu loh. Dan di sini banyak juga tuh tenan-tenan, kalian bisa belanja di sini. Harganya juga lumayan murah ya menurutku. Terus di sini ada gereja juga, gereja bersejarah di sini. Habis itu aku lebih milih buat duduk santai sambil menikmati orang lalu lalang. Terus sambil menikmati juga cendol durian dan gorengan khas dari Malai atau dari tempat Bangunan Merah ini. Kalau nggak salah aku habis sekitar 15 ringgit ya untuk menikmati makanan ini yang aku foto. Setelah berkumpul, kita makan siang juga dari travelnya ya, di kayak food court gitu, atau ya mirip food court sih pas makan siang gitu, deket Bangunan Merah juga. Setelah makan siang kita kembali ke bis, lalu melanjutkan perjalanan menuju next destinasi, yaitu Putrajaya. Ini perjalanan menuju Putrajaya yang menurutku ya lama-lama gak lama. Kalau dinikmati gak lama sih ya gitu kan. Dan ini sampai di Putrajaya kalian bisa foto-foto, bikin video, atau di sini bisa belanja juga sejujurnya. Karena kalau kalian turun ke bawah sana, yang ini itu di sini banyak tempat makan, banyak perbelanjaan gitu loh. Dan ada danaunya juga sebenarnya. Ini kayak buat santai enak banget sejujurnya. Anginnya sepoi-sepoi. Benar-benar me time. Nah, dari Putrajaya kita next destinasi kita ke Dataran Merdeka. Di sini kita bisa foto-foto di sini. Bangunannya indah ya gitu loh. Tapi memang di sini nggak lama karena tiba-tiba hujan. Untungnya sebelum hujan itu kita dapet kayak sunset gitu, cantik banget kan ini, wow. Lalu kita lanjut perjalanan ke hotel ya. Sebelum kita check in, kita makan malam dulu. Ini makan malam di hotel juga. Ini menu-menunya dan ini tampilan hotelnya. Ini di Kuala Lumpur ya. Dan kebetulan karena ada kamar sisa, jadi saya dapat 1 kamar sendiri.
suka. Terus kita kumpul lagi di pagi hari dan ini menu sarapannya. Ini dari travel juga ya, udah satu paket. Jadi kalau dihitung-hitung tuh sebenarnya murahan ini dibanding jalan sendiri. Setelah sarapan, kita ke bis lagi, lalu kita ke next destinasi yaitu Istana Negara. Ini lagi perjalanan ke Istana Negara. Pagi-pagi ya, kita kumpul sekitar jam 8, jam 9. Dan ini Istana Negaranya. Kebetulan lagi ada tamu, jadi agak disekat gitu. Jadi di sini cuman bentaran banget dan panas banget. Jadi buat kalian yang nggak kuat panas, jangan lupa bawa topi atau payung ya. Kalau aku mah kuat-kuat aja. Lanjut dari Istana Negara kita ke Twin Tower. Tara, Petronas ya. Gak mungkin destinasi ini terlewatkan ya guys. Dan ini aku ke Petronas. Foto-foto, bikin video lumayan lama di sini sebenarnya. Dan setelah bikin video, setelah bikin foto, karena menurutku udah cukup kan ya bikinnya, jadi kayak ya udah aku duduk-duduk santai sambil liatin pemandangan. Kalau kalian mau ke mallnya juga ada ya di mallnya, tapi aku nggak berniat untuk belanja, jadi hanya menikmati pemandangan saja. Jadi duduk-duduk santai sambil liatin pemandangan Malaysia gitu. Next destinasinya adalah pabrik coklat, karena di pabrik coklat aku nggak boleh ambil gambar atau video, jadi stop. Aku nggak ambil gambar dan aku nggak belanja juga karena sepertinya target pasarnya bukan aku. Karena harga satu kotak coklatnya itu bisa ratusan ribu sampai jutaan. Dan yang pastinya ada harga ada rupa ya. Jadi aku memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar pabrik coklat dan nemu makanan. Ini roti, awalnya sih nggak ekspektasi tinggi ya, tapi setelah dicoba, dah enak banget sambelnya. Aku nggak tahu itu sambal ngolahnya gimana, tapi itu enak banget sambal terinya. Mungkin kalau ada kesempatan kesana lagi aku akan beli ini lagi. Dan harganya itu cuman 3 ringgit. Satu roti dapat kuah, dapat sambal juga 3 ringgit aja. Oke, lanjut setelah ke pabrik coklat kita ke next destinasi yaitu Batu Cave. Untungnya di sini bisa masuk ya, karena ternyata hari kita kesini itu bertepatan dengan hari besarnya umat Hindu gitu loh. Jadi ini macetnya panjang banget sebelum kita kesini. Tapi kita ya udah coba deh, barangkali rezeki anak soleh gitu ya. Dan ternyata bisa masuk dan gak macet. Bis juga udah bisa parkir di sini, gak perlu jalan. Dan ya menikmati dengan pemandangan yang cukup unik. Setelah foto-foto video, di sini juga ada kayak cemilan-cemilan kecil yang bisa kalian beli, atau ada layanan foto-foto juga, tapi aku nggak ikut layanan foto-foto ya. Paling di sini aku beli minum aja karena haus dan memang panas di sini. Di sini kalian juga bisa kasih makan burung ya, kalau barangkali kalian mau foto-foto sama burung merpati yang banyak ala-ala begitu kan. Setelah dari Batu Cave kita makan siang, dan ini menu makan siang kita banyak sekali, bisa pilih sepuasnya, nambah sepuasnya, yang penting habis ya. Dan wajib dicobain karena ini makanan khas Malaysia juga. Setelah makan siang kita ke Genting dan kita antri buat naik gondola. Antrinya lumayan panjang, tapi menurutku ini gak lama karena jalan terus dan satu gondola itu untuk 10 orang. Jadi kalau misalkan kalian gak segrup gitu, nanti kalian bisa satu gondola sama orang asing. Acak gitu. Dan ini pas aku naik gondola, awalnya aku kira aduh aku takut ketinggian, takut serem. Ternyata pas naik, wow, gak seserem itu dan gak goyang-goyang. Jadi rasanya ya asik aja gitu, padahal aku takut ketinggian loh. Tapi ini gak menakutkan, ini malah asik dan nagih lagi. Jadi di gondola ini kita turun di bukaan pintu kedua, habis itu antri lagi, terus kita naik lagi gondola lagi buat kembali ke tempat asal. Dan pemandangannya bagus ya. Di sini ada kabutnya juga, ada banyak pemandangan lah di sini yang bisa kalian lihat sendiri di sini ya. Bercerita dulu sambil melihat pemandangan gondola ini. Jadi sebenarnya setelah naik gondola kita ada free time. Jadi habis ke hotel terus free time, dan untuk hari ini nggak dapat makan malam dari turnya ya. Jadi karena ada free time itu
kita makan sendiri-sendiri. Tapi karena pas hari itu juga ada kecelakaan besar, ada 2 bis kalau nggak salah yang kecelakaan di daerah sini. Jadi kita mutusin kayaknya akan macet deh. Jadi ya udah free time-nya di sini jadi jalan-jalan di Genting gitu, di mall Gentingnya, dan ya aku memutuskan makan di situ juga. Ujung-ujungnya makannya apa? Bukan makanan khas Malai, malah makanan khas Korea. Jadi aku ke martnya, terus habis itu pengen makan apa ya, jadinya makan tteokbokki. Tapi ya sudahlah, sambil nunggu waktu, sambil nunggu pulang ke hotel gitu, ya nikmatin aja gitu. Ya kalau nggak salah untuk makanan Koreanya aku habis sekitar 30 atau 40 ringgit gitu. Nanti setelah video ini aku tampilin aku makan apa aja, nanti ada di fotonya juga. Terus kalau kalian mau belanja barang-barang branded, di sini juga ada ya. Kebetulan karena aku nggak minat untuk belanja, jadi ya udah aku cari makan aja gitu. Tapi kalau kalian suka barang-barang branded kayak Adidas dan lain sebagainya, di sini terkenal diskonnya itu gede. Jadi kalian bisa hunting juga kalau mau. Oh iya, sejujurnya setelah makan, selesai free time, terus pas mau ngumpul sambil nunggu, aku itu pakai kursi pijat guys. Cuman lupa nggak di videoin. Tapi kalau kalian capek banget gitu pengen kursi pijat, murah kok, 15 ringgit untuk 15 menit. Jadi kalian tinggal duduk sambil badan kalian dipijetin setelah jalan yang lumayan panjang itu gitu kan. Oh ya, dan ini makanan yang aku makan. Setelahnya ya kita balik ke hotel. Setelah selesai free time, selesai naik gondola, selesai makan, selesai pijet, kita balik ke hotel. Dan sejujurnya kalau misalkan tenaga kalian itu kuat gitu loh, sampai hotel jam 10, habis itu kalian jalan lagi, bebas sih. Cuman aku memilih untuk beristirahat. Dan setelahnya paginya kita sarapan lagi. Sebelum kita check out, kita sarapan dulu mengisi tenaga karena ini perjalanan akan lama sekali ke Thailand ya. Selama 7 jam, jadi harus mengisi tenaga ya. Di pertengahan perjalanan kita makan siang dulu. Kita makan siang nasi kandar ya. Awalnya aku kira nasi kandar itu ya mirip nasi padang, ternyata setelah dimakan beda woy. Rempahnya itu beda banget, dan kalau kalian suka makan makanan yang strong, ini enak banget. Sampai Thailand kita langsung ke White Temple. Ini kita bisa foto-foto gitu, bikin video. Nah, di sini nggak bisa belanja ya karena nggak ada tempat perbelanjaan di sekitar sini. Dan sejujurnya aku ngambil video dengan pikiran belum tentu orang-orang akan ingat aku. Jadi ya udah pede aja. Selesai foto-foto ke White Temple, itu kita perjalanan, kita langsung belanja guys. Sampai Thailand, berkunjung ke satu destinasi keduanya itu langsung belanja. Jadi siapkan uang kalian. Ngomong-ngomong, aku di Thailand itu saku sekitar 2000 baht. Dan itu sisa banyak. Nanti aku ceritain, sisa sekitar 700 apa 800 baht gitu. Dan ini tempat perbelanjaan pertama. Di sini tuh lengkap dari baju, ganci, makanan, aksesoris, banyak sih di sini. Dan aku beli ganci aja di sini, sama makanan, snack-snack gitu. Kalau nggak salah aku habis sekitar 500 atau 600 baht di sini untuk beli oleh-oleh. Nah, selesai belanja, kita sampai hotel tapi nggak check-in dulu ini hotelnya. Kita nitipin koper dulu di sini, langsung ke Pasar ASEAN. Di Pasar ASEAN ada apa? Kita kulineran. BTW ini kita dinner juga pakai uang sendiri. Di sini aku beli udang, ini 300 baht, dan muter lagi, lihat-lihat ada makanan apa di sini. Menggoda semua, kalau perut belum ruangnya banyak itu pengennya beli semua guys gitu. Saking banyak makanannya di sini. Jadi aku mutusin setelah
selesai makan udang, terus masih lapar nih. Aku lanjut lagi buat nyicipin pad thai ayam. Nah, pad thai ayam itu harganya sekitar 50 baht. Ini udah pad thai sama telur. Dan ini enak. Selesai makan aku masih lapar juga. Jadi aku lanjut beli makan lagi. Jadi aku lanjut lagi, lihat tuh ada oyster. Harganya 20 baht, 30 baht, coba lah. Yaudah aku beli yang 30 baht satu aja. Gak amis dan enak dong. Dan setelahnya karena ya udahlah aku masih pengen makanan yang lain, nemu lagi lah itu anggur laut 50 baht beli, tapi makannya nanti di hotel. Kalau untuk udang loncat-loncat itu ada 150 baht, tapi aku nggak mau beli. Malah belinya somtam. Dan ini hotelnya yang di Thailand, kita nginep semalam di sini. Dan kebetulan masih dengan sisa kamar yang ada, saya juga sendirian di sini. Suka. Dan paginya kita langsung check out ya, tapi jangan lupa sarapan dulu. Ini sarapan menu-menunya, tapi nggak aku videoin semua ternyata. Next destinasi kita ke perminyakan buat para jompo ya. Tapi ini minyak memang enak banget, jadi kalau kalian suka beli aja. Ini harganya kurang lebih 100 baht sampai tergantung kalian mau beli apa, ada yang ribuan baht juga satunya. Tapi aku memutuskan untuk tidak membeli karena sejujurnya aku udah pernah beli produk ini juga pas tahun 2024 ke Bangkok ya. Jadi pikirku ya nggak pengen beli aja gitu loh. Tapi kalau kalian pengen beli aja, di sini banyak produk herbalnya. Setelahnya kita itu makan siang dulu guys, tapi aku lupa ngevideoin. Jadi ya makan siangnya enak loh. Enak, variasinya juga banyak. Dan untuk Thailand yang aku kunjungin ini kebanyakan muslim ya. Jadi banyak banget yang pakai hijab dan makanannya halal-halal gitu loh. Tapi tetap kalian cross check aja buat makanan halalnya. Oh iya lupa, kita mampir ke pusat perbelanjaan lagi, tapi karena aku nggak belanja jadi aku nggak videoin guys. Aku di sana malah makan es krim kelapa 30 baht. Nah, selesai makan siang masih di tempat makan dekat, di situ banyak toko-toko, banyak tempat makan di samping-sampingnya juga, dan buat yang mau sholat juga ada masjid di dekat situ. Jadi aku mutusin buat pengen coba ke toko yang ada di Thailand lah, bukan di supermarketnya. Belanja lah di situ. Satu kerasa snack itu aku habis sekitar 150 baht doang loh. Jadi rencananya memang cemilan untuk di bis aja, tapi banyak. Setelahnya kita perjalanan ke pantai Samila ya. Jadi pantai ini adalah pantai perbatasan banyak negara, dari Indonesia, Malaysia, Myanmar. Jadi banyak perbatasan di sini. Dan ini di Songkhla City. Kalau bacanya salah mohon maaf. Ini penampakan pantainya. Aku juga naik kuda di sini. Untuk naik kuda itu di 150 baht ya. Setelah naik kuda aku jalan-jalan juga di sini sih, melihat pemandangan pantai di siang hari yang panas itu. Tapi karena sedang liburan jadi kita nikmatin saja, kita pakai kacamata hitam saja lah ya. Setelah berkuda yang videonya gak aku ambil itu untuk di YouTube, aku akhirnya memutuskan untuk makan lagi. Aku makan bakwan udang sambil memandang lautan yang ada di depan sana gitu kan. Tenang aja, ada tempat duduknya ya. Jadi tempat duduknya free, sambil kalian bisa nikmatin pemandangan sambil makan seperti ini. Oke, setelah ke pantai kita lanjut lagi ke Sleeping Buddha. Di sini waktunya bentar doang, tapi di sini kalian bisa jajan, bisa belanja, bisa foto-foto. Tapi karena kita mengejar untuk ke imigrasi maksimal jam 5 sore, jadi ya sudahlah di sini sebentar saja. Karena kita masih ada satu destinasi, yaitu mengunjungi Pergajahan. Karena waktunya terbatas juga, jadi nggak bisa naik gajah. Jadi aku berkeliling saja sambil melihat-lihat pemandangan di sekitar. Kalau kalian mau naik gajah,
itu di harga 700 baht nih gajahnya. Tapi karena waktunya sebentar, jadi ya sudah kita foto-foto saja sama bikin video tentunya ya. Waktunya banyak, kalian juga bisa beli pisang tuh buat kasih makan ke gajah gitu. Nah, kalau mau foto sama gajahnya itu di 100 baht ya. Dan itulah destinasi terakhir. Setelah itu kita langsung perjalanan menuju Malaysia. Dan sebelum di malamnya kita juga dapat makan malam ya. Jadi di tengah perjalanan kita berhenti buat makan malam juga. Untuk makan malamnya aku nggak videoin, lupa karena udah capek sekali. Dan dari Thailand ke Malaysia itu sampai Bandara Penang itu sekitar jam 3 pagi guys. Jadi nunggu di bandara itu lumayan lama ya. Oh ya lupa, sebenarnya pas di Malaysia itu sebelum ke Batu Cave itu ada kita ngunjungin 2 perbelanjaan lagi, tapi memang aku lupa video. Dan karena nunggu lama di bandara jadi mataku lapar gitu. Jadi aku beli snack, warping sama sarapan itu sekitar 200 ringgit in total. Dan untuk harga paket dari tour travelnya total di 6,9 juta, 300.000 untuk DP, 4,3 juta itu untuk DP tiketing, dan 7 hari sebelum keberangkatan itu pelunasan di 2,3 juta. Jangan lupa kalian juga perlu siapin SIM card atau eSIM 3 negara. Di Shopee itu ada tuh yang memang satu SIM atau eSIM itu khusus 3 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand. Itu udah ada, kalian beli aja di Shopee. Terus jangan lupa tukar uang saku. Kalau kemarin aku tukernya di dolar Singapura $70, di ringgit itu aku 120, tapi ada miss di sini, jadi kayaknya di ringgit harus lebih dari 120 ringgit karena ternyata pengeluarannya lebih banyak di Malaysia. Dan untuk Thailand itu aku saku di 2000 baht, tapi sisa sekitar 800 bahtan. Oke, thank you udah nonton videonya. See you next video. Bye-bye.